panjang banget. Panjang berdaging gitu kan. Kalau gitu kita baca dulu dong. Pramugari mana gitu. Mereka juga pingin dapat benefit. Kos-kosan juga berarti. Kos-kosan bisa. Jalan Kak. Pramugari itu pasti perlu tempat kos-kosan. Industri kos-kosan akan hidup. Curcol atau gimana gitu. Hai Sobat Dirgantara, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya, karena yang terpenting dalam kehidupan ini adalah sehat. Nah, saat ini kita sama-sama berada dalam podcast yang sangat luar biasa. Saya adalah Budi Anomali, dan sekarang kita ketemu lagi dengan Om Gary di podcast Pesawat Om Gary. Wus wus. Wow. Om, apa kabar Om? Baik. Luar biasa. Sehat Om? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau ngebahas tentang dunia penerbangan ya. Sebetulnya kalau dunia penerbangan saat ini yang saya dengar berita, dan terus terang saya kan warga Jawa Barat juga ya Om ya. Itu tuh mengenai satu tempat yang disebut bandara ya di salah satu kota di Jawa Barat, sebut saja kota Majalengka gitu ya. Terus nama bandaranya gitu ya. Itu gimana ya Om ya, saya sebagai warga Jawa Barat tadinya waktu itu digaungkan, dibangun, wow, ke Jawa Baratan saya ini banget. Karena kalau Kepasundanan. Karena kalau Soekarno Hatta ya ada di Tangerang katanya Jawa Barat. Ya urusan Jakarta sama Banten berantem lah masalah itu. Gitu. Itu dia gitu. Jadi saya juga ya sudahlah. Nah begitu dengar bahkan dibangun itu yang katanya mega luas, dan dengar katanya pesawat-pesawat canggih pun dari luar negeri itu bisa mendarat di situ karena standarnya standar internasional. Terus dalam perjalanan sudah dibangun, pernah dipakai kalau nggak salah untuk kegiatan haji gitu ya. Terus ada komersial juga, ambience-nya luar biasa. Tiba-tiba nggak kedengaran, hilang. Aku sebagai Jawa Barat kan cari tahu dong. Banyak berita akses susah, banyak berita mau dibangun ini tapi banyak berita juga dan sebagainya. Tiba-tiba aku lihat di berita di media sosial, kok banyak ibu-ibu malah piknik di tempat itu gitu Om. Sempet ya. Iya sempet makan, bandara nggak dipakai, nggak ada aktivitas. Oh my god, padahal bikin bandara kan nggak mungkin 50 juta, 1 juta rupiah itu pasti. Ratusan miliar. Triliunan. Kalau saya dapat 1 triliun, 2 triliun, waduh udah happy hidup. Terus jadi aku bingung, ini gimana? Terus selanjutnya ada lagi kabar, dan aku sempat ke bandara di Bandung, sebut saja itu malah direnovasi. Lebih mega tapi tetap hasilnya bisa banyak bingung deh. Nah terus aku jadi bingung, wah ini direnov, jangan-jangan direnov gimana nasibnya gitu kan. Aduh, aku jadi makin bertanya-tanya lagi. Terus jalan kemarin ada secercah harapan ya ketika jalan akses tolnya udah terbuka, rampung, dan bahkan waktu sorry aku punya saudara di Sumedang, dia itu di situ sudah aku lewat jalan itu ternyata tolnya udah oke, akan keren. Nanya nih Om, dibuka lagi atau gimana ya Om ya si bandara si itu? Bentar, ini barusan panjang banget, curcol atau gimana gitu. Lah iya Om, karena kalau misalnya ngebangunnya sekelas Alfamart apa sih, ini nggak akan curcol. Ini kan mega proyek Om. Ya, oke. Rencana Oktober 2023 ya dibuka lagi untuk seriusan Om? Mau dibuka lagi, dipindahin lagi dari Bandung ke Kertajati. Udah nggak usah gitu, nggak usah Kertajati. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, Jadi rencana pindah di situ. Alasannya karena tolnya udah nyambung. Wah. Terus ya sudah waktunya, ekonomi sudah recovery dari pandemi, penerimaan mulai lagi. Jadi
Bandung butuh chapter baru dalam penerbangannya. Karena Bandara Hussein memang terbatas. Cukup, bisa dibilang cukup, kurang juga bisa dibilang kurang. Iya. Dalam arti gini, jumlah panjang landasan itu nggak bisa buat pesawat yang terbang jauh-jauh banget. Iya. Ya, karena paling jauh kemana sih, Kuala Lumpur, Medan. Itu pun bawanya terbatas. Kayak kemarin ada kabar dari Bandung ke Bali aja sempet ada pesawat mesti turun bagasi banyak banget buat penumpangnya, supaya bisa lepas landas dengan aman. Oke. Jadi gini, kita tahu lah Hussein itu sulit untuk dikembangkan. Iya. Dan kalau itu nggak ada perubahan, tentu pertumbuhan ekonomi Bandung sendiri, ntar gue lupa saya. Ya Itu gitu kalau deh. aku suka dengar di pesawat gitu Om. Iya. Itu. Tahu Captain ngomong apa? Oke, lanjut Om. Oke, jadi kalau dibiarin pasti gitu-gitu aja. Ya. Jumlah penumpangnya internasional segitu-gitu aja. Iya dong. Jumlah penumpang domestik segitu-gitu aja. Iya. Jadi Bandung akan sulit untuk bisa tumbuh berdasar dari efek jumlah pengunjung. Bisnis di Bandung pun juga akan lebih terbatas dari efek kurangnya bisnis Bandung bisa pergi keluar kota. Ya. Yang jauh-jauh di Indonesia maupun internasional. Betul. Jadi solusinya satu-satunya ya memang bandara baru. Kan bandara baru kan bisa di mana aja. Sempat ada yang ngomong mau di mana, Tegaluar. Gitu. Saya bilang di Tegaluar ngapain? Itu udah pinggir tol. Iya. Gunung-gunungnya juga deket. Waduh. Nah, kan sedangkan Hussein ini juga punya kendala meskipun di tengah kota, tapi juga mau jalur keluar masuknya pun terbatas. Betul. Karena ada di cekungan Lebah ya. Iya. Cuman waktu itu 2019 saya kebetulan diundang ke acara sosialisasi masalah Bandara Kertajati. Di situ kelihatan bahwa memang bandaranya udah jadi, tapi hal-hal yang dibutuhkan ini belum. Waktu itu hotel bagus di sekitar bandara belum ada. Hotel paling bagus, hotel yang bagus paling dekat di Cirebon. Jauh tetap. Jauh banget, itu 1 jam lebih. Mau ke Bandung yang katanya mestinya utamanya melayani Bandung 3 jam naik mobil. Nggak mungkin gitu bisa. Jadi waktu itu saya udah bilang bandara ini memang dibutuhkan, tapi jangan lupa kalau ini tol belum nyambung, di bandara nggak akan ramai. Nggak punya chance untuk itu bisa berhasil. Iya. Karena orang udah malas duluan, 3 jam dari sini ke Kertajati. Naik travel 3 jam, 3 jam 4 jam nyampe Soekarno-Hatta. Flightnya seabrek-abrek. Iya benar. Jadi nggak terlalu lama. Terus start ada kereta api cepat 1 jam nyampe Halim. Halim kalau penerbang lebih banyak ya Ilisa itu daripada 3 jam Kertajati. Jadi akses waktu yang wajar ke Kertajati itu penting banget. Dan waktu itu dipindah itu di luar perubahan season. Jadi kalau penerbangan tuh ada 2 season untuk penjadwalannya, winter sama summer. Itu biasa buat orang Eropa lah ya. Northern winter sama northern summer. Nah kali ini kenapa di Oktober? Karena itu perubahan dari summer ke winter schedule. Jadi maskapai bisa mengajukan baru ke situ. Kalau di off season yang ada mereka akan struggling untuk matching jadwal dari si Kertajati di bandara yang lainnya, di bandara tujuannya. Karena mereka akan tetap harus pakai slot di waktu-waktu di tujuannya, terus yang di Kertajati yang di-adjust dengan pindah dari Bandung ke Hussein. Jadi itu juga kendala. Dan dulu belum ada travel atau Damri, ya kan? Dulu ada travel tapi lewat Subang. Iya. 2 jam juga. 2 jam 2 jam setengah. Iya. Sama aja mending ke Jakarta. Iya gitu, betul. Kan? Jadi saya rasa ini dipersiapkan cukup matang lah ya. Saya nggak bilang itu sempurna atau matang banget, nggak. Masih banyak juga PR-nya. Tapi paling nggak ini cukup untuk bisa yuk kita pindah
banyak sekali informasi, mungkin masih bisa lebih ditata lagi informasi bagaimana bisa ke Kertajati. Oke. Selain tol, travelnya apa aja, bisnya apa aja, harganya Betul. berapa, jadwalnya Betul. berapa, kapan aja. Itu penting. Dan di luar itu juga si bandara ini kan namanya Bandara Internasional Jawa Barat. Iya. Jadi jangan cuma mikirin Bandung doang. Iya. Justru waktu kemarin pas diumumin sama Pak Presiden itu mau dipindahin, terus Kemenhub juga bilang ya rencana akan dipindahin di Oktober. Itu banyak media nanya ke saya bilang ginilah, jangan hanya karena pasar paling besar Bandung terus nunggu Bandung pindah ke situ istilahnya. Iya. Itu kan bisa melayani dari Cikampek sampai Brebes. Nggak ada pemasarannya ke sana selama ini. Jadi orang yang bisa menggunakan bandara itu nggak tahu bahwa itu bisa dipakai. Oh. Oke. Ya, tapi sekarang nggak lagi ke tol itu Cirebon. Cirebon itu dari media ada salah satu korannya di sana, koran lokalnya sana, Radar Cirebon. Radar Cirebon. Itu hampir 2 hari sekali itu ada artikel mengenai Kertajati. Oke. Jadi kayaknya mereka juga pingin dapat benefit dari bandara ini. Iya. Dibuka untuk banyak penerbangan. Karena itu akan sangat menguntungkan buat si Cirebon juga. Betul. Nah itu tadi paparan dari Om Gary bahwa rencana buset panjang ya. Iya. Ember Om. Oh, iya. Tapi gak apa-apa, panjang berdaging gitu kan. Tadi yang disampaikan sama Om Gary Oktober ya sekarang, Oktober 2023. Personally speaking, seberapa yakin Om Gary di Oktober 2003 ini oke lah, ya memang ketuk palu dibuka, tapi bisa benar-benar maksimal, efektif untuk bisa mensupport apa yang memang diinginkan. Ya kembali lagi ya, syarat mutlak untuk bisa punya chance itu tolnya nyambung, itu udah terpenuhi. Oke. Yuk kita coba. Karena apa? Nextnya apa? Nunggu kereta. 5-10 tahun lagi tuh baru jadi gitu. Iya. Jadi udahlah cukuplah dengan ini kita coba. Dan beberapa maskapai pun juga sudah merasa ini dengan tolnya nyambung ada chance. Oke. Tapi hotel tadi kan Om? Hotel sekarang hotel yang lumayan bagus ya, bintang 3, bintang 4 itu dari ya, 4,5 jam sampai 1 jam dari si bandara udah mulai banyak. Ya, yang setengah jam pun ada, itu ada di area bandara tuh ada 2, di dekat bandara tuh ada 2 hotel mau satu udah buka, satu lagi mau buka, mungkin ada yang ketiga saya mesti cek juga. Tuh di Majalengka juga sudah ada beberapa hotel baru yang lumayan bagus buka juga. Jadi nggak apa-apa Om, namanya juga dunia penerbangan. Ini gue masih belum tahu nih cara ngasalin ini gimana, jadi gue agak tapi adalah nggak apa-apa. Gak ganggu Om. Selama bukan nelpon ya. Notification nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya jadi kalau gitu kita baca dulu kan WA-nya. Siapa tahu dari siapa gitu, dari pramugari mana gitu Om. Nggak, maksudnya kan Om di dunia penerbangan udah malah melintang. Pasti teman-temannya jangan fitnah pramugara. Jangan fitnah Om. Bukan fitnah. Saya kan bilang jangan-jangan. Nah kalau jangan-jangan asumsi. Kalau berasumsi. Oke, lanjut lagi. Mengenai tadi, artinya sebetulnya ada peluang juga ya bagi pihak swasta untuk ikut mengembangkan, misalnya bangun hotel. Ya, bangun hotel banyak. Ya, terus restoran gitu ya. Restoran, tempat pertemuan. Betul. Terus ini juga kayak kan tentu pertokoan, iya, terus rumah sakit itu, terus kan ada kargo Om, mungkin jadi tempat gudang gitu ya untuk jadi gudang ya. Ya karena kan sekarang sistemnya bukan satu gudang di bandara, tapi bisa ada gudang di luar. Betul. Yang punya security dan lain-lain di akreditasi, mereka tinggal masukin barang ke pesawat itu. Catering juga Om. Catering itu biasanya di lahan bandara ya, tapi kita bahas yang di luar ya. Di luar palingnya si cargo warehouse, perkantoran. Sebenarnya ada satu masih kurang. Taman kadang-kadang kok. Rumah sakit. Rumah sakit ya. Rumah sakit paling dekat itu masih 45 rumah sakit yang Majalengka RSUD. Ya RSUD itu 45 menit dari bandara. Iya. Jadi RSUD. Jadi mungkin masih harus ada dibangun lagi rumah sakit. Iya. Karena begitu ini pindah. Sekarang kan kemarin dicoba untuk umroh sama haji. Umroh sama haji kan gampang. Di asrama hajinya pakai
ada dokter ada itu Betul, udah kerja sama rumah sakit setempat. Iya. Nah kalau penumpang umum Iya betul ya. itu kan harus dicari. Terus kalau misalnya jangan sampai, tapi kalau misalnya ada kecelakaan, rumah sakit mana yang dipanggil? Ya kerja sama untuk penanganan. Iya. Jadi Ya tetap buat jaga-jaga ya, kan makanya perlu saya bilang udah bagus tapi masih ada PR-nya lah. Yang mungkin masih benar-benar butuh itu adalah kompleks perumahan di dekat bandara. Wow. Perkantoran, sekolah, pertokoan buat orang-orang yang kerja di bandara. Karena begini, kalau kita mau bandara itu rame, kita harus ada pekerja yang tinggal dekat bandara. Kos-kosan juga berarti? Kosan bisa. Kalau sekarang kita harapin semua dari Bandung, ongkosnya mereka dan waktu commuting mereka benar. lumayan jauh. Jadi berat banget. Iya. Berarti harusnya ini chance banget ya buat terutama untuk Majalengka ya untuk bisa berkembang banget ya. Majalengka saya lihat sih beda ya dengan 2019 ya. Waktu 2019 waktu di acara sosialisasi itu saya ngelihat mereka masih kelihatan seperti di bandara tempat gua sekarang nih. Lo mau minta apa sama gua? Tapi dengan ini bandara naik turun gagal berapa kali. Kayak Pemdanya juga sadar. Enggak deh, kita mesti ngelayanin. Ini kita mesti dukung di bandara gimana? Bukan jadi kayak yang punya tempat, tapi ngerasa saya mau ambil benefit dari ini, saya harus involve seperti apa? Iya. Dan itu sudah mulai bergerak ya makanya. Saya belum lihat langsung, tapi kelihatannya sudah dan kabar-kabar dari yang orang-orang di industri penerbangan, mereka lihat bahwa Pemda di Majalengka dan sekitarnya pun juga sudah mulai ngelihat bahwa ini beneran ada dan ini beneran harus kita exploit keberadaan bandara ini untuk membangun ekonominya mereka. Ya betul. Jadi di luar, jadi gini, kalau mereka di Pemda bisa apa sih pabrik, ya kan? Oke, kalau pabrik ada tempat buat meeting nggak kalau orang mau berbisnis dengan pabrik tersebut? Iya betul. Jadi kayak gitu, planning buat tata ruangnya juga sepertinya sudah mulai berubah ke arah. Jadi it's looking good, cuman ya masih butuh kita lihat, kita monitor, make sure itu terus berjalan. Tapi pertanyaan saya tadi belum terjawab. Seberapa yakin secara pribadi Om Gary sendiri ya? Gini, saya yakin pasti akan ada painful period adjustment ya, pindah dari Hussein ke sana. Jadi pasti akan ada periode mungkin beberapa bulan yang dimana penjualan tiket jumlah penumpangnya menurun. Itu saya juga bicara dengan ada beberapa maskapai. Mereka yakin bisa, tapi periode itu pasti terjadi. Yang mereka harapkan dan mereka rencanakan adalah bagaimana supaya penurunan itu diminimalisir. Karena ini kan banyak sekali orang yang ibaratnya ngakunya ngemonitor tapi sebenarnya nyari api dibakar, nyari tumpukan sampah bisa dibakar gitu istilahnya, mau nyari onar gitu. Tujuannya apa ya Om ya? Bikin kontroversi. Ingat tahun depan tahun apa? Tahun depan itu 2024 sih Om. Ada apa di bulan Februari? Kita nggak usah bahas itu. Tapi dalam arti di podcast yang lain aja. Jangan di sini lah ya. Tapi gini, kita tahu lah bahwa itu akan menjadi kontroversi, pasti akan ada nyari-nyari. Gitu. Jadi makanya semua pihak juga bukan nyari bilang ya ini udah bisa kayak hore-hore bisa. Mereka juga was-was gitu. Make sure bahwa transisi nanti dari si Hussein ke Kertajati itu smooth. Dan kalau ada penurunan, kita yakin akan ada penurunan di jangka pendek. Tapi penurunan itu tidak akan terlalu besar sampai bilang, wah tuh kan gagal lagi. Harus dihindari. Nah, cuman uniknya jadi terpikir nih di benakku Om. Artinya nanti Hussein jadi sepi dong. Nanti dipakai apa? Ini sempat rancu ya kabarnya ya. Karena ada bilang mau ditutup. Iya, sayang lah. Ada yang bilang jadi lanut doang. Ada yang bilang enggak, masih buka. Yang bener yang mana? Kalau yang saya dapat informasi, hari ini diskusi dengan teman-teman di Kemenhub juga dan juga di beberapa maskapai, arahnya itu adalah bandara Hussein itu tetap akan buka, tapi hanya untuk melayani penerbangan propeller menggunakan ATR kayak Wings gitu. Paling untuk sampai Bandung Jogja juga ke Jogja yang bandara lama karena tengah kota ya. Jadi untuk pelayanan di tengah kota ke tengah kota. Yang saya tahu Jogja, Semarang, Jakarta ya, Halim sama Lampung itu akan tetap
nanti kalau yang di luar itu pakai pesawat ATR akan dilihat lagi. Kalau untuk dalam provinsi Jawa Barat itu tetap akan lewat si Hussein, misalnya kayak untuk penerbangan British, Tasik misalnya. bukan ke Tasik ya, misalnya ke mana, Cirebon macam. Iya. Dalam arti ke mana, ke si ke Halim kali ya, atau bukan ke apa, Nusawiru dan Pangandaran area. Nusawiru. Itu kan juga ada. Jadi yang saya dengar juga Pemprov Jawa Barat juga punya rencana untuk membangun penerbangan intraprovinsi untuk mendukung daerah-daerah pinggir provinsi Jawa Barat kayak di Pantai Selatan. Itu kan aksesnya susah. Jadi nanti itu semua akan dilayani dari Bandara Hussein. Kita belum tahu nanti bentuknya, hasil risetnya mereka gimana, putusnya gimana, tapi itu adalah omongan seperti itu, dan itu salah satunya kenapa Hussein dipertahankan. Dan ingat, Hussein juga ada industri penerbangan, tidak hanya PTDI, tapi bengkel-bengkel pesawat ada di sana. Oh iya, ya, betul. Dan juga itu sebagai lanut juga akan bertahan. Tetap ya, itu Angkatan Udara ya. Yang kita berharap sih nggak jadi kayak Medan. Medan itu dipindah dari Polonia ke Kuala Namu. Ya. Terus karena dia lanut yang tidak punya satuan skadron yang dibasiskan di situ, jadi kayak bandara nganggur, kayak lanut nganggur. Pemerintah kotanya yang pikir ini lahan tengah kota, ini enak banget buat di develop gitu kan. Waduh, mau dijadiin perumahan. Dan itu mau dijadiin perumahan, pertokoan dan lain-lain. Cuman memang karena areanya cukup besar ya, dan lokasi strategis. Kalau Hussein saya rasa itu fungsi di industri penerbangannya masih cukup kuat ya. Jadi pemeliharaan berat pesawat TNI yang angkut di situ, bengkel pesawat di situ ada PTDI, dan juga masih ada penerbangan lokal dan propeller. Saya rasa itu nggak akan tutup, tapi ya beralih fungsi. Sama kayak si Adi Sucipto di Jogja juga gitu. Oke. Artinya tadi Om Gary cukup yakin atau mungkin yakin ya bahwa Oktober ini akan berjalan. Yes, pasti akan ada masa-masa sulit di dalam transisi dari Hussein menuju ke Kertajati. Ya ibaratnya gini lah, mungkin Oktober sampai Desember ya. Oke. Apa-apa Om, namanya juga podcast penerbangan. Yoi. Oke. Tapi ini paling nggak Oktober sampai Desember sebelum musim libur itu mungkin akan ada penurunan ya. Oke. Tapi kita harap di Desembernya sudah mulai libur dan tahun 2004 sudah balik. Betul, karena pulih atau mungkin melebihi di Hussein. Iya, Desember itu kan ya maksudnya tahun baru lah ya, mendekati tahun baru, libur Natal sebenarnya. Harapannya ada tendangan yang lumayan gitu ya. Dan lagi, nah kalau bicara itu Kertajati kan bandara internasional. Artinya dari luar negeri pun nanti arahnya ke sana ya Om ya. Itu seberapa luar negeri sih yang bisa nyampe ke ini? Apakah dari Alaska mungkin bisa? Dengan landasan 3.000 meter. Ya. Itu mau dari mana aja bisa lah. Wah. Pesawat apa? Ibaratnya bisa hampir sama lah dengan Jakarta. Oke. Kurang sedikit karena Jakarta lebih panjang 3.400. Iya. Bisa 3.000, tapi dengar nanti mau di-expand lagi ke 3.400. Iya. Tergantung dengan jumlah yang terbang sana. Waduh. Tapi dalam arti gini, dalam kondisi yang sekarang pun itu bisa nerima penerbangan dari mana aja. Tinggal ya ayo bagaimana Jawa Barat bandaranya Bandung. Iya, udah dikasih modal lah ya. Dalam arti gini, mereka bisa mengeksploit keberadaan bandara itu dengan memasarkan Jawa Barat, memasarkan Bandung, Cirebon dan daerah lain-lain, baik itu industri, pariwisata dan lain-lain. Nah, ini menarik Om. Saya pengen nanya nih sama Om Gary. Tadi kita bicara chance ya Majalengka nanti bisa jadi berkembang kan, harusnya karena udah dikasih modal yang luar biasa. Berdasarkan pengalaman Om Gary sendiri, pernah nggak ada atau mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di sini success story satu tempat yang tadinya sepi, biasa-biasa, tapi ketika ada bandara penunjang yang lumayan besar, yang dari luar negeri pun bisa masuk, dan akhirnya berkembang menjadi satu kota yang mantap, yang luar biasa. Mana ya? Di China mungkin atau di kita baru ini belum banyak ya mindahin bandara
kalau di Indonesia, di luar negeri, kalau kita bilang di apa ya, contoh lah Singapura mungkin bukan contoh yang bagus itu dulu, Kuala Lumpur mungkin. Oke. Ya, Kuala Lumpur dulu bandara di Subang, agak dekat sama kota. Di Subang. Iya namanya di Kuala Lumpur. Oh. Bandar Kuala Lumpur itu dulu namanya Subang International Airport. Oh, baru tahu saya. Dan di daerah Subang itu dulu kayak Bintaro-nya gitu. Jadi banyak perumahan pindah ke sana. Iya. Terus penuh bandaranya. Mereka pindahin ke yang baru sekarang di Sepang, ya udah lama sih. Tapi ke bandara yang sekarang KLIA itu di Sepang, itu jauh banget. Itu jauhnya lumayan, naik kereta aja 40 menit, naik mobil itu 1 jam lebih kalau dari tengah kota Kuala Lumpur. Dan waktu itu banyak bilang gitu lah, sekarang orang mau terbang dari Kuala Lumpur ke Singapura udah biasa, dari Subang ke Singapura teman terbang 1 jam, jadi gampang gitu. Berarti 3 jam tuh udah keluar dari kantor, masuk ke bandara, turun di Changi, udah tinggal naik MRT atau naik taksi kemana gitu. Ini kalau dari KLIA gimana gitu. Tapi karena banyak choice-nya, terutama waktu kereta, jalan tol sudah jadi dan juga ada bus, akhirnya pindah. Dan itu memang ada adjustment period tadi, ya. Dan kebetulan juga dia ada ibu kotanya kan pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, ya. Terus juga ada pengembangan IT hub di Cyberjaya dekat situ juga. Itu akhirnya rame koridor dari Kuala Lumpur ke Sepang tuh rame. Gitu. Dan kita juga udah mulai lihat itu terjadi di Medan dan Kuala Namu. Dulu daerahnya si Kuala Namu ada apa? Kota kecil doang, nggak ada apa-apanya gitu. Sekarang di samping jalan raya semuanya penuh. Kosan, hotel, restoran, tempat perbelanjaan, kantor. Padahal tuh ada tol yang nyambung, dan ada tol yang nyambung pun itu masih hidup. Oke, artinya memang harus dipaksa ya. Perubahan ini harus dipaksa. Yes, pasti ada orang menggerutu, kecewa, ini itu dan lain sebagainya. Mungkin bukan dipaksa ya, tapi disesuaikan agar ikut. Gini, kita harus memahami. Kita harus memperlihatkan bahwa kita paham akan concern mereka. Ya, contoh begini deh, Bandung. Nomor 1 visitor ke Bandung itu dari mana? Nomor 1 internasional ya. Internasional dari mana? Malaysia. Ya, Kuala Lumpur. Ya. Tahu nggak ngapain? Belanja, bos. Belanja apa? Baju. Jadi mereka ini wisata dagang. Iya. Jadi UMKM-nya Malaysia nyari bahan, betul. Nyari baju yang buat dijual di Malaysia itu lari ke Bandung, betul. Dulu buat waktu pertama kali Air Asia buka Bandung, itu banyak ketawa. Siapa yang mau terbang ke Bandung? Saya udah bilang, ingat, Tanah Abang isinya orang Malaysia semua tuh kalau tamu luar negeri. Iya. Begitu buka, itu isinya pedagang baju semua, bos. Iya, benar. Sampai akhirnya industri baju yang tadi udah mulai turun, bangkit lagi. Betul. Karena apa? Ekspor ke Malaysia. Macam-macam. Terus begitu Kertajati mulai disounding, terus dipindahin, terus berhenti dari Hussein nggak ada, terjun bebas. Tapi terus akhirnya pada bilang, iya kan kita bisa naik pesawat ke Jakarta terus naik travel atau naik bus. Iya. Balik lagi kayak zaman dulu, jalan kayak begitu lagi. Tapi memang volumenya tidak sebanyak kalau terbang langsung. Iya, betul. Sekarang terus sempat kemarin udah dibuka lagi. Tapi karena semuanya masih recover dari pandemi, untuk clothing masih belum terlalu pick up lagi. Tapi kita berharap bahwa dan justru dengan timing semuanya lagi pada recover ini, pada saat semua sudah recover tahun depan, orang sudah terbiasa dengan Kertajati. Jadi balik ke volume untuk yang pedagang-pedagang itu udah kayak balik kayak di Hussein zaman dulu. Iya, betul. Kita berharap semua. Oke. Nah, sekarang tadi kan harapan-harapan, terus sesuatu yang kita harapkan bisa menjadi positif gitu dan lain sebagainya. Nah, saya pengen tahu nih Om, kira-kira efek negatifnya ya, tapi bukan berarti kita bilang wah ada Kertajati nanti muncul negatif dan lain sebagainya, tapi paling tidak ada semacam ekses gitu ya dengan pindahnya Hussein terus sekarang ke Kertajati.
Kira-kira menurut Om Gary secara ekonomi atau secara dunia penerbangan ada sesuatu yang bisa quote unquote negatif gak? Let's say sebagai contoh, orang nanti malah nggak ke Bandung, malah ke yang lain gitu, ke kota lain gitu dan lain sebagainya. Nanti orang Bandung, waduh gimana nih, kok jadi sepi kota gue gitu. Tapi well, hey, kita tahu bahwa bandara ini untuk Jawa Barat, tidak hanya untuk Bandung saja. Kira-kira bakal ada hal negatif? Potensi itu pasti ada. Ya. Apa tuh Om kira-kira? Potensi dalam arti ya, tahu-tahu satu Pemda ngobrolin semuanya biar bangun di sana. Iya, karena lebih dekat dengan bandara, itu bisa terjadi. Cuman Bisa. Kembali lagi, ini kita ngomong hal-hal yang sangat long term. Iya. Untuk mereka dari Jakarta, dari Bandung mau pindah kegiatannya ke daerah Majalengka dan lain-lain, itu kan nggak gampang. Usahanya, mitranya mereka bisa nggak pindah. Betul. Mereka bisa bikin pabrik di sana waktu dekat, izinnya bagaimana, Iya. SDM-nya bagaimana. Iya. Tapi kembali lagi, ujung-ujungnya bahwa setiap daerah itu berkompetisi satu sama lain. Iya. Ya, dan kita tidak percaya bahwa hanya karena daerah itu yang punya bandara dia yang akan bisa dapat benefit, enggak. Iya. Daerah utamanya kan tetap Bandung. Oke. Ini sama dengan nanti bulan ya sekitar akhir tahun ini juga Kediri bikin bandara baru. Oh, ya. Namanya apa? Doho. Kediri Doho itu dibuka mulai bulan Oktoberan kalau nggak salah. Gede juga. Ada yang lewat lagi ya? Bulan Oktober itu bandara lumayan besar, tapi itu pasarnya baru. Oke. Dan saya sempat diundang juga ke acara dengan Kemenhub untuk bicara dengan Pemda Kediri. Pemda di daerah sana lah. Jadi Kediri, terus Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk gitu. Dan itu mereka juga semuanya welcome. Oke. Justru yang lucu malah pemerintah kota Kediri yang takut. Takut kenapa? Takut kredit ini gitu. bandara langsung nyambung ke tol. Oke. Ini jangan-jangan ntar orang yang berada di bandara nggak mampir ke Kediri nih, malah mereka yang takut. Terus saya bilang, oke, kalau gitu Kediri mau bikin apa? Tulungagung mau bikin apa? Nganjuk bikin apa? Mikirnya dari cara gitu. Dan dia bilang, ya kita masalah dari trayek rute untuk angkutan darat lah ini, panjang lebar. Tapi oke, kalian sadar masalah ini, diskusikan, kembangkan plannya gimana? Karena kalau yang nanti tidak bikin plan, dia akan ketinggalan. Dia akan tidak bisa mengambil benefit dari bandara ini. Ya. Dan ini akan sama dengan Kertajati. Itu apa kalau misalnya ada concern atau kekhawatiran atau apapun itu dari kota-kota penunjang itu, apa harusnya bapak-bapak kita yang di pusat itu turun tangan dong? Itu kan Enggak, itu karena itu wewenangnya Pemda ya. Jadi pemerintah pusat lebih nih sampai provinsi lah. Ya, ini kalau pusat bilang ini sediain ini, provinsi bilang oke, kita bikin di sini. Provinsi kan koordinasiin kabupaten. Oke. Ya kan? Jadi di provinsi yang nanti ini gimana? Kamu rencananya bagaimana? Kamu rencananya gimana? Gimana? Kalau ada duplikasi bagaimana resolusinya? Ya. Dan ingat Cirebon udah ngalamin hal kayak gini 2 kali sih. Pertama waktu tol Pantura. Oke. Kedua sekarang Kertajati. Oh. Oke. Mereka sudah belajar dari Pantura. Betul. Sekarang nggak Kertajati, mereka bilang kita nggak mau ketinggalan lagi. Kita harus maju. Ini gimana kita bisa dapat benefit dari Kertajati. Dan mereka sudah lakukan itu dengan media dan lain-lain. Udah kelihatan jalan. Jadi beda dengan mindset Pemda zaman dulu. Mindset Pemda zaman sekarang sudah banyak yang bilang, oh saya harus kompetisi dengan daerah tetangga saya. Iya. Oke, ini menarik ya. Kita nggak kerasa loh, kita udah 2 hari 4 malam kita ngomongin ini nih di sini. Nggak kerasa kan Om? Jadi memang masalah Kertajati ini sesuatu yang harusnya disikapi dengan baik ya. Kalaupun misalnya ada yang a priori dan lain sebagainya, ya sudahlah. Wajar lah. Tapi dalam arti kita tidak wajar untuk berharap bahwa ya kita tidak wajar berharap semuanya akan bagus. Kita tidak wajar kita berharap bahwa semua komentar, tanggapan, kritikan semua itu konstruktif atau bagus. Pasti akan ada negatif. Yang kita lihat adalah yang positif adalah betul. Itu udah bonus. Betul. Yang netral sama yang kritik tapi konstruktif, kita lihat ini kita bisa godok jadi apa yang positif buat mereka.
betul. Ya kayak pepatah mengatakan anjing menggonggong, kucing mengeong gitu. Jadi udah jalan aja gitu ya, jalan aja gitu kan. Ya gini lah, dalam arti cepat gini. Kalau mau Bandung tetap berkembang, ya mesti pindah. Iya. Sekarang begini, waktunya untuk kita debat pindahnya mesti kemana? Karawang kah, Cikampek kah? Dulu kan sempat mau dibikin bandara di situ. Iya. Dan itu dulu saya juga ingat 15-20 tahun yang lalu pas itu ada rencana, itu banyak airline dukung. Begitu ke kerja tadi bilang, aduh jauh banget bos, kita nggak mau gitu Iya. kan. Tapi kan pelan-pelan dibikin. Oke, solusinya apa? Kita ada identifikasi. Tol harus ada. Nggak ada tol, wassalam, nggak akan jadi itu bandara. Nggak akan ramai itu bandara. Yes. Dan akhirnya begitu nggak usah ngomong nyambung dengan tol Cisumdawu. Itu bisa dari bandara, nggak usah lewat jalan biasa, nyambung dengan tol Pantura aja. Penerbangan kargo mau masuk kok. Ada satu airline yang tadinya nggak mau, tapi karena waktu Halim lagi ditutup, ya dialihkan penerbangan Halim kargo dia ke Halim ke Kertajati. Seneng, enak nih, sepi. Iya. Kita ada apa-apa nggak kena delay, nggak kena macam. Jadi mereka happy. Oke. Nah kita berharap bahwa itu jadi contoh bahwa small steps itu bisa ada hasilnya. Iya. Terus dicoba dengan apa? Umroh. Iya. Saya ingat 2019 itu antara Pemda masih berantem tuh antara ini bandaranya di saya kok asrama haji di situ. Nggak terima saya. Nah itu ada kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai ayo sama-sama rame-rame. Itu mulai kelihatan. Akhirnya apa penerbangan umroh bisa berhasil kemarin dari sana. Terus haji berhasil juga. Nah sekarang Oktober ini dengan gantinya season perencanaan rute penerbangan di peralihan season itu kita coba buka si Kertajati. Dan saya cukup yakin ini nggak dadakan. Tol udah nyambung, persiapan untuk jalur transportasi umumnya juga udah disediakan. Ya pasti akan dipakai. Betul sekali. Tinggal bisa nggak kita begitu serami apa kita harapkan. Nah itu dia. Dan satu hal Om, jangan lupa industri kos-kosan akan hidup. Karena di Majalengka pramugari itu pasti perlu tempat kos-kosan. Kalau pramugara pulang aja ke rumah. Nah kalau pramugari kos-kosan. Pramugari itu kan cewek Om. Kalau terlalu jauh capek, kasihan. Dan saya memang sudah menghitung-hitung, saya juga jadi pengen invest kos-kosan kali Om di sana ya. Butuh kita cari lahan bareng. Kayaknya oke. Asik banget guys, ini luar biasa banget. Kita sudah tidak terasa ya, kita cukup panjang membahas mengenai masalah Kertajati. Tadi informasi yang disampaikan sama Om Gary daging banget. Dan ini belum semuanya. Loh. Jadi ini yang enak gampang dibahas aja cepat-cepat gitu kan. Ini enak dibahas, tapi masih ada hal-hal yang dibahas yang mungkin bakal nyerempet jurang gitu kan. Tapi ya nanti stay tune aja di podcast ini, yang pasti bahwa akan semakin seru. So rekan-rekan sekalian, jangan kemana-mana, tetap like, subscribe, share, like, share dan subscribe. Like, subscribe. Klik belnya jangan lupa. Ya, klik bell ya. Nah, untuk all notification. Gratis kok. Gratis banget. Ya kuota bayar sih ya, tapi ya oke. Karena akan banyak daging-daging lain mengenai dunia penerbangan yang bisa teman-teman perhatikan, rasakan informasi-informasi tersebut. Di mana? Hanya di podcast Om Gary, pesawat Om Gary, wus wow.